Salve fratres. Sola Scriptura itu sebenarnya bermasalah dan bahkan dapat dikatakan sebagai slogan kosong jika dinilai secara filosofis dan teologis yang ketat. Nah, mengapa Sola Scriptura adalah slogan kosong? Yang pertama, dia kontradiksi dalam istilahnya sendiri. Sola Scriptura sama dengan hanya kitab suci sebagai otoritas iman dan moral tertinggi. Tapi, kitab suci tidak pernah mengklaim itu sendiri sebagai satu-satunya otoritas normatif. Bahkan 2 Timotius bab 3 ayat 16 yang sering dikutip hanya menyebut bahwa kitab suci bermanfaat, bukan satu-satunya. Yang kedua, kitab suci tidak menyusun kanon untuk dirinya sendiri. Tanpa tradisi gereja, magisterium, tidak ada cara internal untuk tahu kitab mana yang tergolong skriptura. Nah, implikasinya, konsep hanya kitab suci tidak bisa berdiri tanpa otoritas eksternal. Entah itu konsili, tradisi, atau magisterium. Maka dari itu, istilahnya sendiri sudah self-defeating. Jadi, penjelasan orang Protestan biasanya Sola Scriptura artinya bukan Sola Scriptura. So, kenapa pakai Sola Scriptura? Yang kedua, secara praktis tidak pernah bisa diterapkan. Tidak ada kelompok Kristen manapun yang benar-benar hidup hanya dari kitab suci tanpa bentuk tafsir, pengajaran, atau struktur komunitas. Semua gereja reformasi memiliki kredo, pengakuan iman, dan struktur pengajaran. Itu berarti tradisi tetap diperlukan, meski tidak diakui secara eksplisit. Pengajaran sakramental, baptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain dalam komunitas Protestan tidak bisa disimpulkan hanya dari ayat literal. Mereka tetap butuh penafsiran bersama, yang artinya tradisi fungsional tetap hidup. Ya. Maka, Sola Scriptura tidak bisa diterapkan tanpa tradisi terselubung, jadi hanya menjadi slogan ideologis, bukan realitas hidup beriman. Yang ketiga, secara historis tidak alkitabiah dan tidak patristik. Gereja perdana tidak mengenal prinsip Sola Scriptura. Para bapak gereja justru menekankan tradisi apostolik dan otoritas gereja. Kitab suci sendiri lahir di dalam gereja, bukan sebaliknya. Tradisi mendahului kitab suci dalam sejarah keselamatan. Misalnya, sebelum Injil ditulis, Injil sudah diberitakan secara lisan. Bahkan Santo Agustinus mengatakan, "Aku tidak akan percaya kepada Injil jika bukan karena otoritas gereja Katolik." Contra Epistulam Manichaei, bab 5 ayat 6. Maka, secara historis, Sola Scriptura bukanlah prinsip gereja perdana, tetapi konstruksi reformasi abad ke-16 yang tidak memiliki fondasi kuat dalam tradisi apostolik. Secara filsafat pengetahuan tidak konsisten. Ya. Prinsip Sola Scriptura menyatakan bahwa otoritas normatif dan kognitif iman hanya berasal dari teks. Tapi teks tidak pernah bisa berbicara sendiri. Dia selalu membutuhkan interpretasi yang artinya membutuhkan hermeneutik, komunitas penafsir, otoritas eksegetik. Maka, dari sudut epistemologi, Sola Scriptura adalah ilusi. Ia tampak seperti otonomi, padahal menyembunyikan ketergantungan pada komunitas dan tradisi yang tidak dinamai. Buahnya adalah fragmentasi tak berujung. Sejak reformasi, ribuan denominasi muncul dengan tafsir berbeda, semua mengklaim berdasar hanya Alkitab. Jika kitab suci sungguh cukup dan jelas untuk diinterpretasi sendiri, mengapa hasilnya justru kekacauan dan perpecahan doktrinal? Maka Sola Scriptura menghasilkan relativisme tafsir, bukan kesatuan iman. Ia gagal mewujudkan prinsip Scriptura Sacra Sui Ipsius Interpres. Kitab suci menafsirkan dirinya sendiri. So, Sola Scriptura adalah sebuah slogan reformasi yang kuat secara retoris, tetapi lemah secara teologis dan filosofis. Ia bertentangan dengan dirinya sendiri karena membutuhkan tradisi dan otoritas luar. Ia tidak dapat dijalankan secara murni dalam praktek gerejawi. Ia tidak didukung oleh sejarah gereja perdana, dan ia berujung pada disintegrasi komunitas dan relativisme tafsir. Ya, jadi stop pakai slogan kosong Sola Scriptura. Coba dengarkan pembelaan para Protestan tentang Sola Scriptura. Sola Scriptura artinya bukan Sola Scriptura, sorry. Berarti tidak usah pakai Sola Scriptura kan?